Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk UTS mata kuliah pemrograman komputer. Saya Eri Gunawan, NIM 241010150155, Prodi Teknik Elektro semester 1, kelas V704. Di sini kita diminta untuk membuat program. eh, Programnya yaitu sebagaimana yang diberikan, yaitu untuk nomor eh, 1A dengan ilustrasi jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Baik, langsung saja. Eh, untuk program, inputannya dari pengguna, karena defaultnya inputan berupa string, maka kita langsung ubah saja di depan untuk menggunakan integer, karena nilai yang diinput nanti berupa angka. So, input kita tambahkan comment string, masukkan umur Anda. Kemudian eh, berhubung di sini kondisinya hanya menyatakan dua kondisi, yaitu kurang dari 7 dan lebih dari 7, maka menurut saya program yang cocok atau yang ringkas, sederhana, yaitu menggunakan if else saja, yaitu if umur kurang dari 7, maka print diterima di SD. Kemudian else langsung print diterima di SD. Maksudnya, jika umur kurang dari 7, maka akan outputnya anak-anak belum bisa diterima. Berapapun nilainya, selama di bawah 7, outputnya anak Anda belum bisa diterima di SD. Tetapi jika umurnya lebih dari 7 dan seterusnya ke atas, maka outputnya anak Anda diterima di SD. Kita coba saja, langsung kita jalankan programnya.
Misalkan di sini kita berikan opsi untuk pertama kita masukkan umurnya 5 tahun, maka outputnya anak Anda belum diterima di SD. Kemudian kita jalankan lagi ketika umurnya 6 yang kita inputkan, maka outputnya tetap sama karena eh, 5 dan 6 masih di bawah 7. Jadi outputnya masih anak Anda belum diterima di SD. Kemudian kita coba masukkan input 7 sebagaimana batasan kondisinya di atas 7. Nah, di sini anak Anda diterima di SD karena eh, pembatasannya di fokusnya di angka 7 ini. Coba lagi, misalkan umurnya 10 tahun, maka outputnya sama karena 10 masih di atasnya 7. Mungkin untuk program 1A dari saya cukup sekian. Kita lanjutkan untuk program yang kedua, 1B. 1B. Sebelumnya kita blok dulu, ya tidak. Untuk 1B yaitu membuat grade A, B, C, C, dan D. Close dulu supaya ini fokus. Langsung saja untuk 1B membuat grade A, B, C dari rentang nilai 1 sampai dengan 100. Inputan juga dari pengguna seperti program sebelumnya, maka nilai nilai sama dengan integer untuk berubah default input menjadi integer karena nil inputan yang diberikan nanti berupa angka, jadi langsung kita rubah saja di depan menggunakan integer input, lalu kita tambahkan comment string, masukkan Anda. Kemudian kondisinya if ini karena pembatasannya dari angka 1 sampai 100, supaya ketika nilai yang diinputkan di bawah 1 dan di atas 100 eh, fault atau tidak terdeteksi, atau kita meminta output untuk memasukkan nilai yang benar, maka dari saya programnya adalah seperti ini. Nilainya 90, jadi di rentang nilai nilai
kurang dari 100, dari sama dengan 100, grade sama dengan, nah, kemudian elif, untuk grade B-nya kita buat 75. 75 dari rentang 75 sampai dengan kurang dari 90, grade sama dengan B. Dia copy saja ini, di copy C, D, kemudian ini dari 75 sampai 10, ini 60, ini satu, C, D, terus else, script, bukan, yang benar, print, grade, oke, terakhir coba kita langsung run saja. Syntax error. Masukkan nilai Anda 1 sampai 100. Coba. Misalkan 90. Nah, outputnya grade A. Kita lanjutkan, 89. Grade B. Karena 89 di antara rentang 75 sampai 90. Kita coba lagi. Misalkan 75. Ya, 75 karena masih di rentang grade B, munculnya B. Kemudian kita tes lagi di rentang 60, grade C, karena di sini masih di rentang 60 sampai dengan kurang dari 75. Kemudian kita print lagi, misalnya dapat nilai 1. Wah, grade D. Sudah benar di sini. Kemudian jika pengguna salah menginputkan nilainya 105, outputnya masukkan nilai Anda yang benar. Karena di sini sudah di statement di atas 100, maka masuk selain kondisi-kondisi yang diberikan di sini, maka masukkan nilai yang benar.
Kita coba lagi misalnya nol karena tidak mengikuti atau tidak mengikuti ujian atau tidak masuk pas ujian, mendapatkan nilai nol. Jadi sama karena kondisi di sini yang dieksekusi adalah yang else karena nilai nol tidak ada di kondisi-kondisi yang ada di elif, if dan elif di atasnya. Mungkin untuk program grade dari saya kayaknya sepertinya cukup. Tadi sudah dites A, B, C, D dan masukkan nilai Anda yang benar. Jadi cukup untuk program untuk soal 1A dan 1B. Kita blok dulu sambil menyiapkan untuk program nomor 2. Sudah berarti hmm, nomor 2. Nomor 2 yaitu buat program pengulangan dengan for loop dan while loop. Untuk for, for loop itu for loop ini adalah program pengulangan. Kita langsung saja. Hmm, kita cobain. Di sini kita contohkan mempunyai list angka. List angka yaitu isinya eh, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian for i in for i di dalam list angka print perulangan ke i. Print program here. Maksudnya program for loop ini adalah untuk i di dalam list angka ini 1, 2, 3, 4, 5 akan tercetak perulangan ke i. Setelah i-nya berubah menjadi 1, kemudian dia akan mengulang lagi
print lagi, perulangan ke I, pindah lagi ke 2, dieksekusi lagi, print, perulangan ketiga, dieksekusi lagi, print, perulangan keempat, dieksekusi lagi, print, perulangan kelima, dan selesai karena sudah tidak ada data yang diulangi lagi. Ya, seperti itu kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini program for loop. Ini adalah print yang ini. Sebentar. Supaya tidak ini. Oh, salah. Untuk jadi intinya for loop ini adalah perulangan ketik untuk i di dalam list angka dia akan dicetak sebagaimana i di dalam list angka ini. I-nya 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita coba rubah misalkan di sini menjadi 4, 42, kemudian 4, 6, 8, 10. Maka i-nya kan terus selalu berubah-berubah mengikuti list yang di dalam list angka ini. Kita coba run. Ya, list angkanya jadi karena di sini list angkanya 2, 4, 6, 8 sampai 10 dan diakhiri dengan program terakhir. Seperti itu untuk program for loop dari saya. Kita lanjutkan untuk program kemudian untuk program kedua tentang while loop kita langsung saja print and kita di sini punya i sama dengan 0 while i kurang dari 5 i ditambah dengan 1 print perulangan ke
program. Jadi while i kurang dari 5 dengan setiap i-nya ditambah dengan satu, ketika sudah mencapai 5 maka program perulangan ini akan berakhir. Jadi langsung saja run. Nah, di sini outputnya program while loop ketika while i perulangan i karena i-nya tadinya 0 ditambah satu tercetak satu sampai berturut-turut. Misalnya kita punya 10, kita coba run lagi. Nah, perulangannya pun sampai dengan ke 10, sampai dengan i-nya tercapai. Kemudian oke, sepertinya cukup untuk program while loop untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita eh, menuju soal nomor 3. Kita blok dulu. Nomor 3A di sini kita diminta untuk membuat list, yaitu ibu membeli 6 jenis sayuran. Hmm, ibu sayuran. Sayuran yang ibu beli pertama misalnya kan bayam, terus kangkung, terus apa, sawi, terus kol, terus itu tiga empat timun, timun, sekarang labu, green, sayuran awal,
Ibu mau beli 6 jenis sayuran. Sayuran bayam satu, dua, tiga, empat, lima. Sekitaran ya. Jadi sayuran awal yang ibu beli ada bayam, kangkung, sawi, kol, timun, dan labu. Kemudian untuk 3B kita diminta menambahkan terong dan wortel. Tambah terong dan wortel. Nah, di sini untuk ini kita blok dulu, langsung sayuran, apple, terong, sama wortel. Wortel. Terus green, eh, sayuran, sekarang, sayuran sekarang menjadi sayuran. Sekarang sayuran sebelumnya bayam, kangkung, sawi, kol, timun, labu. Sekarang, nah, setelah ditambahkan terong dan wortel menjadi bayam, kangkung, sawi, kol, timun, labu, terong, wortel. Oke, kita lanjutkan. Kita blok lagi untuk print di sini. 3C. Di sini ibu mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Sayuran pertama brokoli. Jadi perintahnya sayuran di dalam list pertama, menjadi brokoli. List pertamanya yang dimaksud adalah eh, ini karena listnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung saja print sayuran dikurangi, diganti. Sayuran diganti menjadi sayuran.
Yang tadinya bayam, kangkung, sawi, kol, timun, labu, terong, dan wortel, sayuran pertamanya ini diganti. Kita jalankan. Nah, yang tadinya bayam berganti dengan brokoli. Jadi yang ke belakang masih tetap sama. Karena sayuran pertama di dalam list adalah nol. Yang pertama adalah nol. Terus kemudian kita blok lagi untuk melanjutkan 3D. Di sini D, di tengah jalan ibu kehilangan sayuran kelima. Di sini ibu kehilangan sayuran kelima. Ibu kehilangan kelima. Langsung saja D, sayuran di dalam list kelima. Karena kelima ini dimulai dari angka 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti sayuran keempat. List keempat. List keempat maksudnya sayuran kelima. Lalu kita print. eh, Sayuran setelah hilang. Hilang sayuran sayuran setelah hilang. Sayuran setelah hilang saja cukuplah. Sayuran kita jalankan. Di sini perlu diketahui sayuran kelimanya adalah timun. Nah, brokoli pertama, kangkung kedua, sawi ketiga, dan kol keempat, dan yang kelima adalah timun. Seharusnya nanti outputnya ini timunnya akan hilang. Kita coba jalankan. Brokoli, sayuran pertama, kangkung, sayuran kedua, sawi, sayuran ketiga, sayuran keempatnya kol, dan timun hilang. Dilanjut labu, dilanjut terong, dan wortel. Oke, kita lanjutkan untuk 3E. 3E ini diminta untuk menampilkan sayuran kedua dan tiga. Tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Tampil sayuran kedua, dan ketiga. Langsung saja print. Sayuran sayuran sayuran
dua. Hmm, sayuran sayuran kedua. Terus sayuran di sini sayuran ketiga. Kita jalankan sayuran keduanya. Ini sayuran pertama brokoli, sayuran kedua kangkung, dan sayuran ketiga sawi. Oke, kita lanjutkan untuk kita blok dulu. Terus 3F. 3F ini hmm, menampilkan nama-nama list dengan perulangan while loop, for loop, dan while loop. Eh, 3F while for loop. Nama sayuran for loop. Ini daftar sayuran for loop. For i in sayuran print for i in sayuran. Kita jalankan. Daftar sayuran menggunakan for loop. Brokoli, kangkung, sawi, kol, tabu, terong, dan wortel. Oke, untuk itu untuk for loop. Kita lanjutkan untuk while loop sayuran. While i kurang dari length sayuran print
I ditambah dengan tuh while i len ini fungsinya untuk menghitung menghitung jumlah eh, elemen yang ada di dalam sayuran. Kita coba saja. Nah, while i ininya i-nya belum ditambahkan parameter i run. Ya, ada kekurangan tadi i-nya ini belum ditambahkan. Jadi menggunakan while loop i sama dengan nol. Ketika i di dalam sayuran, dalam artian i-nya adalah sayuran pertama, maka di sini ditampilkan sayuran pertamanya, yaitu brokoli. Kemudian berulang lagi untuk sayuran kedua, kangkung. Dilanjutkan lagi puter di print menjadi pindah lagi ke tiga, ke sawi. Terus pindah lagi ke kol, ke labu, ke terong sampai dengan ke wortel. Demikian untuk program while loop di dalam sayuran. Kemudian yang terakhir yaitu tiga G. G kita diminta untuk jumlah sayuran ibu beli sekarang yang list ya. Untuk menampilkan panjang list, kita langsung saja print jumlah sayuran yang ibu sekarang, koma, len sayuran.
Lain kita langsung run. Ya, jumlah sayuran yang ibu beli sekarang 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah sesuai. Jumlah sayuran yang ibu beli sekarang adalah 7 jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demikian, eh, mohon dapat dikoreksi sama Bapak dosen dan dapat diberikan penilaian atas tugas untuk ujian tengah semester yang diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.